Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas sholihin. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis ke-12 dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni pada bab kedua, yaitu babut taubah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa ila rajulaini, terhadap dua orang laki-laki, yaqtulu ahaduma al-akhar, salah satu dari kedua orang tersebut membunuh yang lainnya. Yadkhulanil jannah, tapi keduanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah. Ya. Yang satu ini berperang fi sabilillah, berjihad fi sabilillah, fayuqtal, lalu dia terbunuh, ya, mendapatkan kesyahidan. Tsumma yatubullahu 'alal qatil, kemudian Allah menerima taubat pembunuh tersebut. Fayuslimu fayustashhadu, dia masuk Islam, kemudian dia mati syahid. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwa sang pembunuh itu ketika dia membunuh yang satu tadi itu, dia dalam kondisi kafir. Kemudian dia mendapatkan hidayah, dia bertaubat, dia masuk Islam, kemudian dia ikut berjihad di jalan Allah, kemudian akhirnya dia juga mendapatkan kesyahidan. Dia mati syahid, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa, ya. Tentu bagaimana tertawanya Allah, tentu hanya Allah lah yang paling mengetahui. Di antara ulama ada yang memberikan penjelasan bahwa makna tertawa di situ adalah mahabbatuhu li fi'lihima, ya. Jadi Allah senang terhadap perbuatan kedua orang tersebut, ya. Karena kan yang pertama adalah dia berjuang, berjihad di jalan Allah dan akhirnya terbunuh, mendapatkan kesyahidan. Nah, sedangkan yang kedua yang tadinya itu kafir, ya, dia melakukan pembunuhan, dia akhirnya bertaubat, dia masuk Islam dan dia ikut berjihad, berperang di jalan Allah dan akhirnya juga mendapatkan kesyahidan. Karena itu Allah senang kepada keduanya, Allah ridho kepada keduanya dan Allah berkenan memberikan pahala, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu hadis ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan adanya pembunuhan, karena di dalam agama Islam pembunuhan itu adalah merupakan dosa besar, ya. Bahkan membunuh satu orang tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang dibenarkan, itu sama dengan membunuh semua orang, ya. Di dalam satu ayat Allah mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'ah. Bahkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, zawalud dunya la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli mu'minin bighairi haq, ya. Hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah
daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi sekali lagi hadis ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan adanya pembunuhan, ya. Karena konteks hadis ini adalah dimasukkan dalam bab taubat, ya. Artinya bahwa orang yang telah melakukan perbuatan dosa besar, sebesar apapun dosa seseorang, ya, berapapun banyak dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang, hendaklah dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Hendaklah dia ketika menyadari telah melakukan satu perbuatan dosa besar maupun kecil, hendaklah dia segera bertaubat, apalagi dosa pembunuhan. Hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu orang bertaubat dengan taubatan nasuha, syarat-syaratnya dipenuhi, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa ya, masuknya seseorang ke dalam Islam, artinya tadinya dia kafir, kemudian dia masuk Islam, maka keislaman itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan bahwa annal Islam ya jubbu maka naqablahu minadz-dzunub, bahwa Islam itu, keislaman seseorang itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat dan memberikan faedah bagi kita semuanya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.